Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Amsayna 'ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tawfiqan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah pengajian rutin Kitab Tauhid Masjid Nurul Huda Badas Krecek, yang semoga kita bersama dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik dan hidayah dari Allah. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Sesuai dengan janji saya, kita lanjutkan kembali kajian rutinnya. Setelah sebelumnya panjenengan tidak pernah datang. Siapa yang tidak datang? Kuali. Tapi alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya ambil tas, naik ke kamar atas, buku saya turunkan dari rak, saya turun tanpa buku saya masukkan ke tas. Kok ya iso itu loh. Tapi ya sudah, ya mau bagaimana lagi ya. Insya Allah apa yang Allah takdirkan, semoga itu yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, saya mau menyampaikan di kajian malam hari ini
tentang keutamaan dua puasa yang dua dari puasa ini dua-duanya menghapus dosa. Dua-duanya apa? Menghapus dosa. Yang pertama seperti yang kita lakukan kemarin, karena saya bukan hari ini, saya kemarin, yaitu puasa apa? Asyura, di mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yaumi wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura." Rasulullah ditanya tentang keutamaan puasa Asyura, tanggal 10 di bulan Al-Muharram. Maka Rasulullah menjawab, "Inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah." Aku berdoa, aku berharap, aku memohon kepada Allah agar puasa satu hari pada Asyura menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Jadi tanggal 10, 14, 46 Hijriah sampai tanggal 10, 14, 45 Hijriah dosa panjenengan telas. Allahumma amin. Itu puasa yang pertama, menghapus dosa. Kemudian yang kedua, puasa Arafah. Puasa apa? Arafah. Yang kita lakukan pada tanggal 9 di bulan Dzul Hijjah. Ketika jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Wa su'ila an shaumi yaumi Arafah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Maksudnya ditanya tentang keutamaan puasa Arafah. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da. Aku berharap kepada Allah dengan puasa hari Arafah, Allah mengampuni dosa tahun lalu dan dosa tahun yang akan datang. Berarti Asyura menghapus dosa 1 tahun yang lalu, Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berarti apabila dalam kurun waktu 1 tahun, kurun waktu setahun, mulai Muharram sampai Dzul Hijjah, panjenengan dua-duanya puasa, Asyura puasa, Arafah juga puasa. Berarti dalam waktu 1 tahun panjenengan dapat ampunan 3 tahun. Jangan dingklu-dingklu. Saya mau tanya ini, lo kok bisa rentan waktunya cuma setahun kok ampunannya 3? Bagaimana ceritanya? Dapat bonus atau bagaimana? Atau kayak jagan-jagan dosa tahun ngarep, atau menghapus dosa tahun-tahun yang lalu yang panjenengan tidak puasa? Bagaimana kira-kira? Bu, panjenengan uripe namung 1 tahun, tapi panjenengan angsal ampunan 3 tahun. Lah ini yang 2 tahun sisanya dibuat apa? Jawab, ayo mulai sebelah sana. 1. Bagaimana mas? Angkat tangan. Nyerah. Panjenengan? Nyerah. Ini timbang situ-situ kesuwen loh. Menisan ngaku nyerah kabeh wis. Ibu-ibu pripun bu? Urip setahun dapat ampunan 3 tahun. Entuk susuan 2 tahun. Ini terus bagaimana ceritanya? Wong hidupnya 1 tahun kok ampunannya 3 tahun. Begini. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, apabila kita memahami satu masalah yang akan kita ceritakan, maka akan selesai semua urusan-urusan tentang pahala dan dosa. Apa itu? Begini jamaah, tidak semua ibadah yang kita lakukan itu oleh Allah diterima 100%.
Jadi panjenengan sholat maghrib niku wau. Mulai takbiratul ihram sampai salam, saya mau tanya, khusyuk 100% atau enek sak kelebatan eling jemuran, eling durung buka, eling mariki suguhane opo, eling diceritani ustadz kita pekeri lah, mariki ustadznya ceramah opo, lah dikira saya ustadz anyaran apa? Sembrono. Lo kira dadi ustadz 15 tahun ponjul. Nah, maka jamaah perhatikan. Apakah panjenengan mulai takbiratul ihram Allahu Akbar khusyuk sampai salam gak luput blas pripun? Apakah ada khusyuknya, ada lupanya, ada ingat kepada Allahnya, sesekali Anda ingat dengan dunia? Bagaimana? Sholat maghrib tadi yang baru saja kita laksanakan, ya apa? Khusyuk 100% atau ada kurang-kurangnya sekian persen? Atau kurang tok 100% kayaknya isine blas? Ya apa? Nah, itulah jawabannya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla al-mar'u." Ini au kama qala an-nabi. "Idza shalla al-mar'u wansarafa min salatihi." Apabila seorang manusia itu sholat, mana Mas Erwin? Win? Ya wes, yang penting ada, alhamdulillah, istiqomah. Apabila seorang manusia sholat seperti kita tadi, thumma insarafa min salatihi, ketika dia selesai dari sholatnya, apa dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad? Lam tuqbal minhu salatuhu illa usyruha. Ada orang yang sholatnya mulai takbiratul ihram sampai salam oleh Allah diterima cuma 10%. Diterima cuma berapa? 10%. Berarti 90%-nya apa? Hangus. Ada lagi yang lain. Diterima cuma 20%-nya. Lumayan. Naik terus, naik terus, naik terus. Sampai ada orang yang oleh Allah diterima sholatnya 50%, 80%, dan ada yang Allah terima total 100%. Nah, kira-kira kalau kita, Pak, kita keterima yang berapa persennya? 60? Gaya. 60? Ya enggak apa-apa, kan tergantung keadaan kekhusyuannya masing-masing. Dan antara satu dengan yang lain belum tentu sama. Walaupun imame podo, sholate podo maghribe, rokaate podo telune, masjite podo nurul huda. Tapi kemudian keadaan ketika sholat, ada yang satu, Ustadz Rifki jelas surat pendek wis, inna atoina kulhu iki. Nah, ada yang langsung mikir inna atoina kulhu. Yang lainnya mikir, Ustadz Rifki biar ngimami sholat isya di Nurul Huda, enek jamaah HP ini muni, dek susu nona, dek nona, mana orangnya? Mana Pak Aminan? Loh kan? Tapi subhanallah, Pak Aminan dibegitukan, wongi gak purian, orangnya malah akrab sama saya, malah dadi guyon. Mungkin kalau kena yang lain, Pak, wis ramoro masjid mana itu. Nah, mungkin yang lain lagi sholat sambil mikir, iki mang sekesuk pawanas ojo-ojo mulai udan. Nah, yang itu menjadikan sholat kita belum tentu diterima oleh Allah 100%. Nah, sekarang begini, Pak. Orang kalau sholatnya 100% diterima dan dia sholat berjamaah, sholatnya lebih afdol 27 derajat dibanding sholat sendiri dalam keadaan tidak berjamaah. Nah sekarang lek sholate jangkep diterima 100%,
maka itulah pahalanya yang 27 derajat. Tapi kalau sholatnya ketompo mek 10%, ya ndak mungkin dapat 27 derajat. Kalau sholatnya keterima cuma 20%, ya ndak mungkin panjenengan nuntut bayaran sempurna. Nah maka maka keadaan pahala yang kita dapatkan miring, roto, kereta. Masya Allah, matur suwun, jazakumullah khair. Ini apa? Ketan kesukaan saya. Bumbunya kok mek titik. Saya lanjutkan. Alhamdulillah. Ini loh Pak, enaknya ngaji di desa itu. Suguhannya tepak wis. Sudah, kita lanjut. Maka seberapa besar ibadah panjenengan diterima, itu yang mempengaruhi seberapa besar pahala yang panjenengan dapatkan. Semakin khusyuk, pahalanya semakin besar. Semakin tumak ninah, pahalanya semakin besar. Perjuangan panjenengan menuju masjid, semakin perjuangannya berat, pahalanya juga semakin besar. Nah, itulah kenapa ada mengiringi sholat fardu yang namanya sholat sunnah rawatib. Entah itu sholat sunnah qobliyah ataupun sholat sunnah ba'diyah. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Sekarang begini, apa fungsinya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu? Untuk melengkapi apabila tadi ketika sholat kita tidak 100% khusyuk, enek bolongi, enek kurangi, maka itu diambilkan dari pahala sholat sunnah. Apa dalilnya? Ketika seorang hamba dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dihisab, kemudian ternyata pahala-pahala wajibnya banyak tidak sempurnanya. Sholatnya gak sempurna, Ramadhani gak sempurna, zakatnya gak sempurna. Maka oleh Allah, malaikat tadi yang laporan amalnya seorang hamba, Allah tanya, ketika yang wajib-wajib ini ternyata gak cukup dibandingkan dosa yang dia lakukan, wajib yang dia lakukan ternyata belum impas. Karena wajibnya tidak sempurna, mungkin ikhlasnya kurang, mungkin yo kecampuran ujub, mungkin kecampuran sombong, mungkin kecampuran riya. Akhirnya yang ibadah wajib tadi tidak cukup untuk nolong dia masuk surga. Apa Allah berfirman kepada para malaikat? Wahai malaikat, tolong dicek ibadah sunnahnya. Ya ndak harus sholat. Bisa jadi coba dicek sodakoh sunnahnya. Gelek sodakoh opo mboten. Sering bantu orang lain apa tidak? Saya mau tanya, sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah wajib apa? Zakat. Hukumnya apa? Wajib. Entah itu zakat fitri yang nanti menjelang Idul Fitri setelah puasa 1 bulan penuh, entah itu zakat pertanian. Hati-hati loh Pak, pertanian itu zakatnya per panen, tidak sama seperti zakat mal per tahun. Nah maka kami kemarin dapat tamu dari PLN yang kemudian mereka itu menyalurkan sebagian dari gaji karyawan yang memang dipotong untuk apa? Untuk sosial. Masya Allah. Maka salah satu yang mereka bantu Pak dengan potongan gaji tadi, itu petani-petani pinggiran. Dibantu modal, dibantu bibit, dibantu rabuk, sampai panen. Tapi diedukasi. Diapain? Diedukasi. Diberitahu, Pak, kami bantu. Bibit kami bantu. Biaya perawatan kami bantu.
Kalau perlu pupuk, kami bantu. Nanti kalau perlu irigasi, kami bantu. Wes pokok tak ewangi. Tapi syaratnya panjenengan kami beri ilmu bahwasannya panen itu perlu dizakati. Dan ternyata mau. Dan ketika mereka itu disuruh bayar zakat, zakatnya tidak diambil oleh yang bantu. Diserahkan langsung kepada petaninya. Ngeten Pak, panen ini panjenengan sak menten, kemudian zakatnya karena ini irigasinya irigasi bukan air hujan, maka 5% diambil, dipisah. Terus yang panen tadi disuruh ngedum sendiri. Disuruh apa? Membagikan sendiri. Seneng dia. Yang biasanya nerimo zakat, loh kok sekarang dia ternyata bisa bayar zakat. Oh, akhirnya semangat. Nah, itu wajib. Itu hukumnya apa? Wajib. Nah, tapi yang sunnah apa? Ya sodako ngei tonggone. Enek arek kate berangkat pondok disangoni. Ada masjid pondok mau bangun di kenapa kok ketawa panjenengan? Ada yang mau disangoni? Lalu kalau saya bilang enek arek kate budal pondok disangoni langsung guyu. Kok yang mana? Tak tambahi. Lo kok pas dompet yo carry pisan. Mari kita mangan nang jaun yo apa lek dompet carry ini. Masuk panitia gak ngerti belas. Saya bawa temen puasa loh itu. Itu yang saya bawa tadi. Itu asyuronya hari ini. Masuk tak janjeni buka sate mang. Tapi yo duit carry. Lo masuk utang nang takmir kok yo isi nerang. Sudah? Kemudian ditanya lagi, cek sunnah-sunnah yang lain untuk melengkapi wajibnya dia yang tidak sempurna. Dicek, oh ada sholat duha, oh ada sholat tahajud, oh dia istiqomah puasa ayyamul bid, dia istiqomah puasa Senin dan Kamis. Akhirnya yang sunnah-sunnah tadi oleh Allah dikumpulkan untuk melengkapi yang wajib. Nah sudah, itulah fungsinya yang sunnah. Karena kalau kita mengandalkan yang wajib, iya lek wajibnya sempurna. Kalau wajibnya banyak tidak sempurnanya, tidak khusyuk, tidak tumak nina, wudhunya mungkin tadi kurang sempurna, mungkin ketika merapikan soft dikongkon rapet, wongi males rapet, belani, ongkep, atau yang lain. Nah, maka dengan itu kata Ibnul Qayyim termasuk puasa. Nah, ini perhatikan. Puasa Asyura yang kemarin kita puasa Asyura itu mendapatkan ampunan 1 tahun dosa. Syaratnya apa? Posone sempurna. Ayo panjenengan kemarin diiling-iling. Panjenengan kemarin pas poso Asyura ngelihat auratnya perempuan napa mboten? Ketok. Terus pas ketok langsung merem nopo? Kok meripat kok yo pas kerin barang api. Nah, ya Bang. Itu terus yang lain. Panjenengan waktu puasa ngerungokne son horek nopo mboten? Oh malah duwe dhewe. Luar biasa, bagus. Tingkatkan, Pak. Mosok duwe sing wate cilik, golek sing 3.000 watt. Sekali murup ter. Itu kayak rudalnya Israel. Blar, meledak kabeh. Coba, sementara sudah keluar fatwa dari Bahsul Masail NU. Pasuruan kalau tidak salah. Itu mereka memfatwakan bahwa son horek itu haram. Terus, waktu panjenengan puasa buka Instagram napa mboten? Lek sepuh-sepuh jelas ora ngerti Instagram. Mentok Facebook. Panjenengan buka YouTube, Instagram, Facebook, ternyata iklannya ada iklan yang tidak menutup aurat. Panjenengan jalan ke pasar, Erwin gak nampak? Erwin pasar atau keliling? Oh, berhenti di tempat, ada tempat ya. Masa Erwin mandek gak sing liwat blas.
Istrinya lo buaya dibelani kok. Mboten Ustaz. Masya Allah, cinta mati sama Mas Erwin. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan cepat dapat momongan solih solihah, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kemudian begini. Maka keburukan kemaksiatan dosa, keburukan kemaksiatan dosa yang kita lakukan itu mengurangi kesempurnaan puasa. Nah sekarang kalau puasanya tidak sempurna, maka bayaran dari Allah ya menyesuaikan. Paham? Awalnya ampunan kalau sempurna 1 tahun, karena panjenengan posone namung ditompo 0,1%, wah welek eram. Mungkin diterima cuma 50%, yang awalnya ampunannya 1 tahun menjadi ampunan cuma berapa bulan? 6 bulan. Nah itu loh Pak. Jadi jangan mentang-mentang, wes Asyura rek, entek dosaku setahun. Koyok posone diterima. Iya. Maka itulah kita perlu hati-hati. Maka panjenengan tahu ucapan Abu Hurairah. Ini asarnya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, kunna nulazimu atau nalzamu al-masjidat fi Ramadhana wa la nakhruju minhu abada hifadhan, atau dalam riwayat yang lain nahfadhu ala siyamina. Abu Hurairah mengatakan apa? Abu Hurairah itu hidup di zaman Nabi dan di zaman tabi'in. Artinya zamannya si api. Nggih napa nggih? Zaman yang masyarakatnya masih baik. Itu pun Abu Hurairah mengatakan apa? Kami kalau puasa gak metu masjid blas. Kalau kita sekarang gak metu masjid, HP dicekel ya. Podo ae. Miwon. Sami mawon. Maka kata Abu Hurairah, kami kalau puasa gak keluar masjid. Kami tetap duduk di masjid gak metu blas. Tujuannya apa? Nahfadhu siyamana. Karena kami ingin menjaga kesempurnaan puasa kami. Itu di zaman siapa? Di zaman Nabi. Lah panjenengan sekarang poso. Ten pundi panjenengan? Pasar. Ora usah pasar wis, tak duwiki. Ke pasar. Lah di pasar, apakah semuanya nutup aurat? Enggak. Di pasar dengar musik yang timbang tuku weduse timbang ngingu weduse karuan tuku satene. Enten lagu seperti itu? Nggak ada, lagu ngarang dewe kok. Nah, ya mungkin lagu yang lain ya. Lagu apa? Sing ranggena yang lagunya itu aromanya apa? Pornografi. Panjenengan kira atau saya kira sebelum ini kita kira yang semacam itu tidak mengurangi nilai puasa. Ternyata dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan, maksiatnya mata, maksiatnya telinga, lambene kadang-kadang enek wong liwat yo sik di paido. Pak yo lek kuru lawem mulo kok nggae legging. Apa ora kuwatir sewek ngono. Nah, itu panjenengan kira ndak ngurangi nilai? Ngurangi. Ketawa-ketawa aja ndak usah diempet. Nah itu ngurangi nilai puasa. Ketika nilai puasanya berkurang, pahalanya bagaimana? Berkurang. Menyesuaikan berapa kadar puasa kita oleh Allah diterima. Nah maka kata Ibnul Qayyim, nah maka kalau panjenengan dalam kurun waktu 1 tahun dapat ampunan 3 tahun gara-gara panjenengan Asyura puasa, Arafah puasa, siapa yang jamin panjenengan untuk 3 tahun? Boleh jadi dari 2 puasa tadi panjenengan dapat ampunan cuma sebulan. Yo panjenengan yo saya sami mawon ya.
Karena apa? Asyuranya tidak sempurna, Arafahnya juga tidak sempurna. Nah, maka ketika ketidaksempurnaan itu muncul di dalam ibadah, itulah yang mempengaruhi besar atau kecilnya ganjaran yang dijanjikan oleh Allah, seberapa besar kita terima. Sampai segini paham? Nah, berarti misalkan Asyura, kalau panjenengan sempurna dapat ampunan berapa tahun? Sempurna berapa tahun? 1 tahun. Asyura. Terus Arafah, kalau panjenengan sempurna dapat ampunan 2 tahun. Sekarang dibalik, Asyura ternyata ampunannya panjenengan dapat cuma 3 bulan dari janji yang Allah berikan setahun. Kenapa? Karena di bawah tulisan puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun yang lalu ada bintang kecilnya, Pak. Bintang cuwili, tulisannya apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya apa? 1 tahun untuk mereka yang puasanya sempurna. Kalau puasanya tidak sempurna ya boleh jadi dapat cuma 3 bulan. Sekarang pindah ke Arafah. Arafah 2 tahun mengampuni dosa, itu pun kalau puasa panjenengan sempurna. Kalau tidak sempurna, boleh jadi Arafahnya cuma dapat ampunan 5 bulan. Maka Asyuranya 3 bulan, Arafahnya 5 bulan, berarti dalam 1 tahun panjenengan dapat ampunan berapa? 8 bulan. 4 bulan sisanya dapat dari mana? Nah, itu loh, 4 bulan sisanya ditambahi ampunan ketika panjenengan melangkah kaki menuju masjid. Ada ampunan enggak? Ada. Menunggu 1 sholat sampai sholat yang berikutnya, ada ampunan atau tidak? Ada. Duduk di majelis ilmu, ada ampunan atau tidak? Ada. Panjenengan kemudian ngempet ngamuk, misalkan di jalan kate serempetan rasido, panjenengan rumongso gak salah, terus panjenengan sabar ya Allah, mugi-mugi sabar kula dados pahala ngelongi dosa, ada ampunan. Kemudian ketika panjenengan baca Quran, ada ampunan. Maka sisa-sisa yang terkurang tadi itu ditambal dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, maka belum tentu Arafah poso, Asyura poso ampunane 3 tahun. 3 tahun itu kalau memang puasa kita sempurna. Sekarang katakan, Ustadz, posoku sempurna. Aku poso Asyura, poso Arafah, gak metu omah blas. Kupingku tak buntet tinggai kapas. Meripatku tak tutupi nggae tisu. Tutupi kayak orang meninggal aja ya. Sairung-irungi barang ditutupi. Irung kuping meripat. Bungkus mori menisan lah wis. Nah, sudah, meripatku tak tutupi Ustadz. Lambeku tak obras. Wes pokok di omah tok wiritan subhanallah 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 astaghfirullah Allahu akbar la haula. Sempurna. Katakan sempurna nggih. Sekarang bayangkan kalau memang puasanya sempurna. Asyura sempurna. Berarti dapat ampunan 100%. 1 tahun. Arafah katakan podoplek. Katakan podoplek. Berarti 1 tahun tadi panjenengan betul-betul dapat ampunan 3 tahun. Sekarang pertanyaannya, kalau yang pertama tadi karena puasa kita tidak sempurna, maka boleh jadi ampunan 2 dan 1 tahun kita dapat cuma 1 tahun. Katakan sempurna setahun itu. Sekarang katakan lek posone sempurna kabeh. Berarti panjenengan dapat susuan ampunan 2 tahun. Kalau bahasa kerennya surplus. Ngerti? Surplus.
kebutuhan cuma 10 kilo, panjenengan punya 20 kilo. Berarti surplusnya berapa? 10 kilo. Nah, sekarang panjenengan punya surplus ampunan 2 tahun. Terus 2 tahun itu oleh Allah dirupakan dalam bentuk apa? Ayo. Nggak tahu, jawabannya nggak tahu ya pena Pak. Ayo, dirupakan apa kira-kira? Ini ada bonus ampunan 2 tahun yang panjenengan nggak butuh. Sementara Gusti Allah kan nggak mungkin zalim. Panjenengan terlanjur kerja, panjenengan terlanjur taat sama Allah, panjenengan terlanjur poso, ternyata posone sempurna, ampunannya 3 tahun, dalam keadaan panjenengan butuh ampunan cuma setahun, sisa 2 tahunnya dikemanain? Apa ditum kancane? Kamu kurang piro? Yo tak tambahin 6 bulan. Kamu kurang piro? Aku mek kurang saulan tok lho. Ya wis tak kei saulan. Kamu kurang piro? 20 tahun. Bayu akeh ram. Ora tau poso ketara. Ya wis nyopen kabeh ngenku. Apa begitu? Tidak. Terus begini. Surplus 2 tahun itu kata Ibnul Qayyim, Allah ganti dengan 2 hal. Allah ganti dengan berapa? 2 hal. Nomor 1, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sisa ampunan yang panjenengan tidak butuhkan, itu akan Allah ganti nomor 1, ziyadah atau raf'u ad-darajat. Allah ganti dengan derajat panjenengan oleh Allah dinaikkan. Misalkan kelas panjenengan surganya Melati. Surga apa? Kelas hotel Melati. Hotel Melati ngerti? Di Pare yang Melati apa? Banowati di mana? Di mana? Terminal. Katakan Banowati. Itu bintang apa Melati? Gak, serius, bintang apa Melati itu? Melati ya, Melati. Sip. Misalkan memang kelas panjenengan apa tadi? Banowati. Karena panjenengan punya sisa ampunan yang belum terpakai, Allah ganti pindah ke Grand Surya. Ngerti? Iklan ini. Wes, ganti ya wes. Misalkan kelas panjenengan tempe penyet. Karena ternyata panjenengan punya surplus ampunan, tempe penyet sama Allah dinaikkan derajatnya, rawon. Saya tidak nyebut merek kok, rawon kok. Lo rawon. Masih Nurul Huda kayak tahu nggak rawon kan? Nah sudah, jangan dipikir macam-macam Mbak. Haram promosi di masjid. Allah ganti rawon. Misalkan kelas panjenengan rawon, Allah naikkan kambing bakar. Misalkan kelas panjenengan kambing bakar, Allah naikkan. Apa ndukure kambing apa? Apa? Unto. Panjenengan mau unto saya tersinggung loh. Misalkan dinaikkan. Nah, maka oleh Allah surplus ampunan itu diganti dengan apa? Derajat yang oleh Allah ditingkatkan. Misalkan level surganya 1, Allah naikkan jadi 5. Misalkan surganya level 5, Allah naikkan jadi surga level 7. Misalkan Allah naikkan ke level 7, misalkan panjenengan punya surplus ampunan, Allah naikkan ke level 10 dan begitu seterusnya. Itu nomor 1. Ganti dari surplusnya pahala yang Anda dapatkan, surplus ampunan yang panjenengan dapatkan, Allah ganti karena panjenengan dosane wis entek, tapi jatah ampunan masih ada, Allah ganti derajatnya dinaikkan sampai bisa jadi derajat surga yang paling tinggi. Allahumma amin. Bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin, dan di sana nanti panjenengan ketemu Ustadz Rifki insyaallah. Amin kok kayak kepeksa nih. Ya, doain Pak, saya masuk surga Firdaus Pak. Amin. Husnul khotimah, istiqomah, sabar, rezeki yo lancar, awake seger waras.
bojone setia. Lah, mulai saya tidak arah sana. Sudah, lanjut. Yang kedua, apa yang Ibnul Qayyim katakan yang kedua? Nomor satu, derajat dinaikkan. Nomor dua, ziyadatu ats-tsawabi wal ujuri. Diganti ampunan tadi menjadi pahala. Diganti menjadi apa? Pahala. Jadi misalkan pahala panjenengan dapat 10, karena ada jatah ampunan yang tidak kepake, jatah pahala panjenengan 15. Misalkan aslinya 15, karena ternyata ada jatah ampunan yang tidak kepake, dinaikkan jadi 20. Nah, dan begitulah semua ibadah-ibadah yang lain. Nah, maka masalah seperti ini, Pak, subhanallah, salah satu ulama yang teliti sekali untuk menjelaskannya dengan terperinci, itu salah satunya Imam Ibnul Qayyim. Nah, maka sekarang selesai masalah kita. Ustadz pripun? Lawang iuripe mek dalam rentan waktu 1 tahun, kok dapat ampunannya 3 tahun? Maka jawabannya ada berapa? 2. Nomor 1, karena boleh jadi ibadah kita tidak sempurna. Maka yang awalnya dapat ampunan 3 tahun, karena tidak sempurna, boleh jadi ampunannya cuma 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan, 8 bulan. Karena memang ibadah kita tidak sempurna. Itulah maka Nabi Muhammad SAW pertama kali zikir yang dibaca setelah salamnya sholat, zikir pertama kali apa? Astaghfirullah. Kenapa Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk istighfar padahal kita baru saja selesai ibadah? Karena Nabi Muhammad mengajarkan boleh jadi ada di antara kita yang ibadah yang Allah minta sempurna itu kita lakukannya dengan cara yang kurang sempurna. Maka kurangnya sempurna dalam ibadah mengurangi pahala yang Allah janjikan. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, kalaulah katakan ibadah panjenengan sempurna, maka sisa ampunan yang 2 tahun Allah alokasikan, Allah pindahkan dalam 2 perkara. Nomor 1, derajat surganya oleh Allah dinaikkan, derajatnya ditambahi. Atau yang kedua, oleh Allah dijadikan tambahan pahala. Nah, maka dengan itu jamaah sekalian, ayo bismillah. Setiap kita ibadah, perhatikan kesempurnaan ibadah itu. Saya lanjutkan sedikit, nggih. Cek jangkep. Ibnul Qayyim menambahkan, kesempurnaan ibadah itu dipengaruhi 2 hal. Terus ibadah kula panjenengan sedaya ngeten niki, itu bisa sempurna, faktornya berapa? Erwin? Berapa, Win? Sak kilo piro saiki? Berapa? Larang eram, metu titik kono lho 6,5. Tak dudu ngene ya. Piro, Win? Win. 27, sik kalah 500. Wong desa wani adoh titik mbelani 500 kok. Jangan khawatir. Rezeki itu gak akan tertukar. Pekerjaan bisa disamai, tapi rezeki gak mungkin podo. Cok bingung. Nggih napa nggih? Lho tiang sak pasar nih lho Pak, pasar induk sayur, dagangane podo, yo kabeh payu kok. Ndak usah bingung. Ngarep dodolan Lombok, tengah Lombok, mburi Lombok, pojok Lombok, kiwa Lombok, tengen Lombok, yo payu kabeh kok. Karena rezeki itu bukan karena panjenengan kerja apa, tapi apa yang dibagikan oleh Allah. Gak usah bingung. Erwin, undak nih Win, 40 sak kilo. Termasuk panjenengan. Ayo, jualan pertalit, naikkan 1 liter 20.000. Lek Gusti Allah nyatet payu ya mesti payu. Tapi yo mikir lah, mosok kancane 11 kono 20. Sudah. Atole jam 3 bengi.
Sudah. 2. Nomor 1. Apa yang mempengaruhi sempurnanya ibadah? Ibnul Qayyim mengatakan, ma fil qulubi minal iman. Tulis, ma fi al-qulubi minal iman, keadaan iman di dalam hati. Nomor 1 apa? Yang menjadikan ibadah itu sempurna, faktor yang pertama, keadaan iman di dalam hati. Tak contoh nih, cek dong, kadung teko kok ya. Biasa saya kalau sudah kadung panas gini 2 jam setengah baru mari. Los, tenan. Ini ada tamu dari jauh loh, ini kesian loh, rumah wato loh ini. Saya menghormati panjenengan, oh Pak. Coba panjenengan tidak datang gitu buyar ini Pak. Coba panjenengan tidak datang itu sampai jam 11 ini Pak, karena panjenengan datang 10 menit kas. Alasannya, Ustadz apa enggak menang? Keadaan iman, contoh, panjenengan tahu Pak, ada orang sholat, sikile diketok gak kroso. Enten apa boten? Siapa namanya? Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini putrinya Az-Zubair ibnul Awam, satu di antara sahabat, di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Urwah ini punya ibu namanya Asma, Asma putrinya Abu Bakar. Nah, Asma ini nikah dengan Zubair bin Awam. Ketika nikah dengan Zubair bin Awam, punya anak, salah satunya namanya Urwah, maka namanya Urwah bin Zubair. Urwah ini kena penyakit. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Namanya penyakit akilah. Akilah itu penyakit orang di padang pasir, Pak. Itu ada cacing yang bisa nembus kulit. Kalau dia masuk dan tidak terdeteksi, sampai akhirnya cacing itu berkembang biak, itu bisa makan daging. Maka tidak ada obat kecuali kakinya harus di eksekusi, apa namanya? Mutilasi. Yo ngerti saya, apa guyonnya diseriusi. Harus dikalkulasi. Apa tadi? Amputasi, tas. Sama dokter dibilang, Urwah, kakimu harus dipotong. Tapi supaya kamu dipotong dengan nyaman, gak sepiro keraos loro, minum. Disuruh minum, bukan teh. Walah biasanya kopi susu lah, kok mudun teh. Sanurul Huda mulai turun derajatnya. Suruh minum. Urwah tanya, apa ini? Dibilang, khamr liyazula bihi aqlak. Supaya dengan minuman keras ini akal panjenengan hilang. Supaya nanti kalau diputus lagi daging wungkul loh Pak, daging ngurip, daging mentah, sak belungnya diketok loh. Supaya apa? Tidak terasa sakit. Apa jawabannya Urwah? Loh. Ini waktu penting dalam hidup saya. Kaki saya mau diputus, diamputasi. Saya penting ingat sama Allah, doa sama Allah, minta tolong sama Allah. Kalau akal saya hilang, saya tidak ngerti apa-apa. Moh, bayangin, dokternya bingung. Lah terus pripun? Bagaimana? Gini, nanti panjenengan perhatikan. Idza dakhaltu fi salati faqta'u rijli. Kalau saya sholat, terus panjenengan lihat sholat saya mulai khusyuk, wes ketok gayane khusyuk, faqta'u rijli, ketokon sikilku. Waduh, dokternya ndredeg Pak, tenan pora iki. Betul, Urwah sholat, Allahu Akbar. Ketika kelihatan gaya-gayanya wes mulai tenang, gak obah, kelihatan khusyuk, Masya Allah, sama dokternya langsung dipegang, dipotong, tas. Betul Pak, tidak terasa. Walaupun setelah itu Urwah bin Zubair pingsan. Pingsannya bukan karena apa?
darahnya banyak keluar, pingsan dia. Setelah siuman, ngerti siuman? Siuman itu yang kadang-kadang wujudnya tidak kelihatan itu loh. Itu siluman. Setelah dia sadar dari pingsannya, dokternya bilang, Urwah, mohon maaf, belum selesai. Loh, apa? Itu darah yang keluar harus dihentikan. Bagaimana caranya? Panjenengan cek riwayatnya. Sohihin. Kakimu harus direndam di minyak mendidih. Kemarin kurban belai kambing goreng. Enak mboten, Bu? Lah niki dagingnya manusia urip. Dilebokne wajan, lengone umek. Nyoba. Kata dokternya apa? Urwah, kali ini tak pekso. Wajib minum khomer. Karena ini pasti sakit. Kata Urwah, ndak moh. Terus bagaimana? Tetap nanti panjenengan lihat saya kalau mulai khusyuk di dalam sholat, keton masukkan minyak itu ke dalam kakiku. Dan betul Pak, Masya Allah, lihat. Sholat yang menjadikan dia lepas dari dunia. Faktornya apa? Iman di dalam hati yang menjadikan dia ketika sholat fokus dengan Allah, Rasulullah gak kroso. Panjenengan ojo dicokot nyamuk, suarane nyamuk. Apok. Loh, renek. Baru suarane nyamuk. Itu yang mempengaruhi apa, Pak? Lawang karpete ya apian panjenengan dibanding Urwah bin Zubair. Banyu gawe wudune ya mungkin banyune akeh panjenengan dibanding Urwah bin Zubair. Cuaca ketika sholat mungkin lebih nikmat cuaca panjenengan sholat dibanding cuacanya Urwah bin Zubair. Kok bisa Urwah diketok gak kerasa panjenengan kena nyamuk, bingung. Apa pengaruhnya? Keimanan di dalam hati. Contohnya sih wakeh, tapi saya singkat itu aja. Ini menunjukkan yang mempengaruhi sempurnanya ibadah, keadaan iman di dalam hati. Ingatnya kepada Allah, khusyuknya ketika sholat, ikhlasnya ketika dia sedang sholat, bagaimana dia memahami bacaan-bacaan sholat, bagaimana dia menghayati dan memaknai seakan-akan dia berdiri betul-betul di hadapan Allah. Itu faktor pertama yang mempengaruhi sempurnanya ibadah. Puasa sama Pak. Ketika poso itu gak sekedar ngerasa luwe, tapi apa? Puasa ini perintah Allah, puasa ini mendekatkan diri kepada Allah, puasa ini mendatangkan cinta dari Allah. Faktor kedua, kamalu al-harakati fil ibadat. Yang kedua apa? Kesempurnaan gerakan di dalam ibadah. Yang mempengaruhi sempurnanya apa? Kesempurnaannya apa? Gerakan. Contoh. Bismillah. Orang yang sholat pas rukuk pripun? Kok lali ya? Pas rukuk gegere melengkung mek ngene tok. Dibanding orang yang rukuk, kira-kira sempurna yang mana? Yang kedua, ketika duduk di antara dua sujud, ayo panjenengan tingali nggih. Panjenengan tingali apa? Bahasa Jawanya sikil. Suku, kempol. Suku panjenengan tingali, suku. Lihat. Ketika duduk di antara dua sujud, ada yang duduknya seperti ini. Saya boten. Ketinggal. Ustaz tok. Ya saya. Antara yang seperti ini dan ketika duduk di antara dua sujud begini. Sami boten nilainya. Tidak akan sama. Itulah kesempurnaan gerakan yang mempengaruhi sempurnanya
ibadah. Contoh yang lain, takbiratul ihram. Ada yang ini tak? Ada yang takbiratul ihramnya Allah mandes kroso akbar. Sempurnanya sama apa tidak? Itu Pak. Contoh yang lain, orang yang puasa. Ini masuk dalam kesempurnaan gerakan. Ada yang sahur jam 1 bengi. Iki tambah bengi, tambah luwe, tambah wapi posone. Wah, salah paham dia. Dikira dia puasa itu semakin lapar, semakin afdol. Ini loh salah. Padahal puasa itu semakin sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad ajarkan, semakin sempurna. Sunnahnya sahur itu bagaimana Pak? Di waktu apa? Mendekati adzan zuhur. Masa beduk. Nah, sempurna. Loh kayak beduk, astagfirullahaladzim. Sempurnanya gerakan menjelang adzan subuh. Sahabat zaman dulu ketika Nabi Muhammad sahur dikira-kira berapa ayat? Antara sahurnya Nabi sampai adzan subuh itu perkiraan 50 ayat Al-Quran yang dibaca. Tapi ayatnya ya bukan ayat yang pendek, bukan ayat yang terlalu panjang, ayat yang sedang-sedang saja, normal. Ini menunjukkan apa Pak? Zaman dulu sahabat itu seneng ngaji, sehingga ukuran mereka itu ukurannya ayat. Kalau kita sekarang ukurannya apa? Mangan. Wis pokok ukuran wong mangan tek telung piring ini loh. Kita ngerti itu. Karena apa? Kita senengane mangan. Nah, maka semakin sesuai dengan yang Nabi ajarkan semakin sempurna. Contoh, buka. Lek buka maghrib posone amatir kelas bulu junior iki. Wong poso kok maghrib mokel. Wah, aku ya ora, aku jam 12 bengi nggo. Nah, maka antara yang bukanya pas adzan maghrib dengan yang bukanya ba'dal isya, lebih afdol yang mana? Yang maghrib. Karena apa? Gerakannya sesuai. Nah, maka sempurnanya ibadah dipengaruhi dua perkara ini. Berarti pun sebaliknya, ibadah itu menjadi tidak sempurna atau kesempurnaannya berkurang dipengaruhi dua hal ini. Mungkin imanin di jerone ati gak sepiro jangkep, atau ketika ibadah gerakan gak sepiro sempurna. Ketambahan satu, ibadah campur maksiat, STMJ. Salat terus maksiat jalan. S salat, T terus, M maksiat, J jalan. Yo salat yo maksiat. Sama ndak orang yang salat sambil maksiat dan orang yang salat tanpa maksiat? Yo tentu tidak sama. Nah, maka itulah jamaah sekalian yang dapat kita sampaikan di malam hari ini. Tapi panjenengan paham nggih? Intinya apa? Kumisnya waktu ngerapikan Ustadz, Masya Allah, Anda kok perhatian sekali sampai kumis loh. Insya Allah matur suwun, nanti insya Allah saya rapikan. Jenggotnya enggak perlu, coba dilihat dulu. Jangan-jangan jenggotnya juga perlu juga ini. Masya Allah, matur suwun, matur suwun. Nah sudah, sekarang saya rangkum begini. Nomor satu, pahala dari ibadah diberikan oleh Allah tergantung kesempurnaan ibadah yang kita lakukan. Semakin sempurna, pahalanya semakin besar. Semakin tidak sempurna, pahalanya semakin kecil. Termasuk puasa Asyura dan puasa Arafah. Kalau puasanya sempurna, ampunan dapat banyak. Tapi kalau puasanya tidak sempurna, ampunan yang didapatkan cuma sedikit. Kalaupun ibadahnya sempurna, sisa ampunan diganti, derajatnya dinaikkan atau pahalanya ditambah. Ada dua perkara yang mempengaruhi sempurnanya ibadah. Nomor satu, keadaan iman di dalam hati.
dari tumak nina, khusyuk, ingat kepada Allah, ikhlas, memahami bacaan, itu pengaruh. Nomor 2, kesempurnaan di dalam gerakan. Maka sholat jangan diremehkan, Pak. Sing sikile ditekuk, driji sikile ditekuk dengan yang diculni nang buri, nilainya tidak sama. Yang ketika tahiyat akhir miring, dan karena kelemon gak kuat miring, nilainya berbeda. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang sempurna. Menjadikan setiap pahala yang Allah janjikan, Allah berikan kepada kita pula secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Tehnya diminum dulu ya, jangan sampai tumplek. Tehnya dihabisin, bismillah, dihabisin. Yang belum wudu silakan wudu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.